dapat kabar bahwa Mama Dedeh meninggal gitu ya. Dan semua orang kaget, termasuk saya, karena saya pernah meneliti tentang Mama Dedeh, pernah bertemu dan pernah menginterview beliau kan. Akhirnya saya kaget, tapi ternyata ini Mama Dedeh yang lain ya, dan bukan Mama Dedeh yang tiap hari muncul di televisi. Nah itu saya kategorikan dengan misinformation. Jadi mungkin tidak ada intentional strategi di sini untuk menyesatkan orang, tetapi mungkin innocent misinformation saja. Kemudian ada fake news and alternative facts. Ya. Ini berita-berita yang bohong, berita-berita yang mungkin menunjukkan half truths ya, atau kebenaran yang setengah, mungkin 30%, 50%, 70%, tapi dia kemudian di mix dengan pesan-pesan dan berita-berita yang tidak benar ya. Atau hate spins ya. Jadi ujaran-ujaran kebencian ya yang kemudian dipelintir untuk kemudian menjatuhkan lawan-lawan politik. Nah, kemudian ada hoaxes. Nah, hoaxes ini juga ada dua macam. Ada yang sifatnya deep, yang complicated, yang structured secara baik sekali, tapi ada yang sangat superficial dan mudah untuk diketahui gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah bahwa fenomena hari ini bahwa berita itu sekarang sulit sekali kita memilah antara yang objektif dengan yang opinionated news. Hampir kebanyakan berita yang saya terima, yang saya baca, yang saya dengar itu kebanyakan opinionated news. Artinya berita yang memang sudah dimasuki atau dirasuki oleh opini sehingga dia tidak lagi objektif, tidak lagi sesuai dengan realita, tetapi ada wishful thinking di dalam situ. Nah ini yang kadang-kadang anggota masyarakat dan kita sendiri, kaum intelektual sendiri, kadang-kadang bisa terkecoh. Mungkin gambar ini yang paling terbaru gitu ya. Ini pemberitaan before the fact ya. Jadi sebelum fakta itu muncul, ternyata sudah ada opini yang dimasuki di dalam pemberitaan itu seolah-olah Presiden Jokowi itu datang ke Bekasi untuk meresmikan pembukaan mall di sana. Padahal itu bukan kejadiannya. Selanjutnya, next. COVID-19 pandemic ini juga sebenarnya membuat kita berpikir tentang analisis kelas ya. Karena pernah ada tulisan dari seorang kepala Balitbang Kemenak di Sulawesi Selatan itu yang mengatakan bahwa permasalahan COVID-19 ini sebenarnya adalah permasalahan kaum kelas menengah. Tapi yang dirugikan kemudian adalah kaum bawah. Ya. Jadi saya bisa mengerti sentimen seperti ini. Dan memang kalau kita melihat diskursus yang berkembang, kita melihat semantik yang digunakan oleh para pejabat-pejabat, para pemimpin sosial dan politik kita, kita melihat sekali bahwa semantik dan bahasa atau lingo yang dipakai itu adalah bahasa-bahasa yang memang high class, yang tingkat tinggi. Ya. Jadi bahasa seperti pandemic, epidemic, epidemiology, social distancing, physical distancing, quarantine, lockdown, stay at home, ini semua kan adalah istilah-istilah bahasa Inggris, istilah-istilah terminologi teknis kedokteran yang atau kesehatan masyarakat. Artinya saya sendiri sebagai seorang akademisi yang punya PhD yang bisa berbahasa Inggris tetap harus mencari tahu ini definisi-definisi kata-kata kunci ini. Saya membayangkan bahwa tetangga-tetangga saya di dusun di Yogyakarta itu mungkin akan jauh lebih sulit lagi untuk memahami diskursus yang berkembang di publik dan media ini terkait dengan COVID-19. Karena itu kita harus, dan dalam hal ini harusnya pemerintah juga bisa berkomunikasi secara lebih baik ya dengan masyarakat terkait dengan pandemi ini. Selanjutnya, next please.
Nah, tadi saya sudah kasih contoh social and physical distancing ya sebagai bentuk dari semantik yang agak sulit juga untuk dipengetahui oleh masyarakat yang kelas bawah ini. Ya, bagi mereka ya itu intinya adalah jaga jarak. Tapi tentu kita sebagai ilmuwan sosial kita punya perspektif tersendiri tentang social distancing dan physical distancing ini. Tentu untuk masyarakat tradisional seperti di Indonesia, tentu untuk menjaga jarak secara sosial itu hampir mustahil. Ya. Kita hidup secara berdekatan, ya, secara bertetangga, dan kita bertemu setiap hari berkomunikasi. Kok rasanya kita sulit sekali menjaga jarak sosial itu, apalagi di masyarakat seperti di tempat saya tinggal, ya, di pedusunan dan di desa, di mana hampir semua orang itu kenal semua orang. Jadi untuk menjaga jarak sosial itu sulit sekali. Tetapi kalau untuk menjaga jarak fisik itu mungkin lebih masuk akal. Nah, selain itu juga saya melihat fenomena bahwa banyak masyarakat ini khususnya dari kelas bawah ini yang terpengaruh oleh lockdown dan sistem quarantine atau isolasi ini ya. Banyak di antara mereka khususnya yang wage laborer ya, para pekerja buruh harian ya. Ini tentu membutuhkan support dari masyarakat dan ini tentunya berkaitan dengan tingkat dari modalitas sosial atau social capital dan solidaritas yang berkembang di masyarakat. Artinya bahwa makin tinggi modalitas dan solidaritas itu tentu makin mudah bagi orang-orang di kalangan bawah yang termarginalkan, yang miskin itu bisa memperoleh support. Ya. Kemudian juga ada religious response ya, dari berbagai kalangan agama. Nanti saya akan elaborasi lebih elaboratif lagi. Tetapi satu hal yang membuat kita berpikir adalah tentang pengaruh COVID-19 pandemik ini terhadap cara pandang kita tentang masyarakat global, tentang komunitas dunia ini. Ya. Baru kali ini terus terang masyarakat itu merasakan dirinya sebagai anggota komunitas global yang menghadapi cobaan yang sama. Tadinya kami mengira bahwa dengan adanya perubahan iklim atau climate change itu kita akan tersadarkan bahwa kita semua ini on the same boat ya, bahwa kita ini sama-sama menghadapi persoalan yang sama ya. Dengan perubahan iklim, dengan berbagai efek-efek negatif ya, yang dibawa oleh perubahan iklim itu. Tapi ternyata pandemik inilah sebenarnya yang harusnya membawa kita itu pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi tentang kesatuan kita sebagai umat manusia. Selanjutnya. Nah, yang saya lihat dari sudut pandang respons keagamaan dari pandemi COVID-19 ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama religious ignorance ya, dan arrogance dan bigotry. Jadi memang ada sikap-sikap mental attitude yang timbul di sebagian kalangan agama ya, bukan saja di Indonesia dan bukan saja di kalangan Muslim, tapi juga Kristen di Amerika misalnya, atau di Inggris, atau Hindu di India misalnya, ya, atau kalangan Buddhis mungkin di Myanmar dan tempat lain, itu yang ada semacam overconfidence ya, tentang COVID-19 ini, bahwa argumentasi mereka seolah-olah bahwa Tuhan ini lebih besar dari COVID-19, bahwa sebagai umat yang beriman kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada virus gitu, dan lain sebagainya. Ini kan semua tumbuh dan berkembang atas dasar logika-logika keagamaan ya, dan tentu ini tidak uniform, tidak seragam, tetapi kita melihat bahwa ada keseragaman sikap seperti itu di hampir banyak juga komunitas keagamaan di berbagai dunia. Dan ada juga timbul pola pikir yang mendekati doomsday. Ya. Kemarin di Indonesia selama bulan Ramadan misalnya sempat dikatakan bahwa Tuhan itu
yakni smoke ya, atau meteor akan jatuh di bumi dan akan menyelimuti atau diselimuti oleh awan panas dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ya. Tetapi saya melihat juga ada berbagai paralelisme jadi dengan berbagai umat beragama lainnya di belahan dunia lainnya. Mereka melihat bahwa pandemi ini mendekatkan kita pada Judgment Day, hari kiamat. Ini ada juga respon dari kelompok beragama yang bersedih, yang kemudian banyak berdoa dan justru menggunakan incantations, ya, misalnya akan bacaan tertentu yang bisa membuat mereka terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, yang saya perhatikan misalnya ada dua amalan-amalan, misalnya ada yang tibul selawat tibul qulub misalnya, atau li khamsatun misalnya oleh kalangan NU, ya, yang dipakai sebagai perisai untuk melawan COVID-19 ini. Tetapi banyak juga di antara mereka yang lebih memperbanyak refleksi diri, ya, dan soul searching istilahnya. Ada yang mengajarkan agar kita lebih bertobat karena pandemi ini juga pada akhirnya juga membuat kita berpikir bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan mungkin kita perlu memperbaiki kehidupan dan pola konsumsi dan produksi kita selama ini. Ya. Dan terakhir juga menyangkut masalah solidaritas keagamaan dan sosial. Selanjutnya saya ada contoh ini. Next. Ada contoh di mana banyak masyarakat yang membangun lumbung-lumbung makanan. Ya. Ini di dusun saya di Rejodani di Yogyakarta, di mana banyak tetangga yang naruh makanan di situ untuk siapa saja boleh ambil, gitu. Sehingga masyarakat yang miskin itu bisa terhindar dari kelaparan. Selanjutnya. Next. Tetapi juga saya lihat bahwa ada peranan humor, ya, selama pandemi ini. Ini mungkin bagian dari cultural resistance yang sangat khas Indonesia dan mungkin ada juga di beberapa negara-negara lain. Ya. Saya perhatikan juga dalam konteks misalnya serangan-serangan terorisme dan lain sebagainya, kita seringkali merespon itu dengan humor. Nah, ini sama halnya dengan pandemi, ya. Kita melihat bahwa berbagai humor pun berkembang di masyarakat, ya. Dan saya melihat ini sebagai hal yang positif juga, ya, karena katanya humor itu adalah bagian dari strategi dari tubuh juga untuk bisa menghindari dari penyakit dan virus, bakteria dan lain sebagainya. Selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin terakhir. Pertanyaannya adalah tentang new normal. Sebelumnya, pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk hidup dalam era new normal ini? Mungkin pertanyaan kritis saya adalah apakah selama ini hidup kita normal? Apakah selama ini ketidakadilan yang kita lihat, konflik, peperangan, dan intoleransi yang kita lihat dan kriminalitas yang kita lihat itu bagian dari kehidupan normal kita? Dan apakah kita ingin melihat hal itu kembali dalam konteks new normal ini? Tentu tidak. Artinya bahwa kita harus kembali berpikir tentang apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari pandemi COVID-19 ini tanpa kita harus terlalu complacent, ya, atau merasa puas diri dengan angka kematian di Indonesia yang sebenarnya relatif kecil dibandingkan negara-negara besar lainnya di dunia ini seperti di Amerika, di Italia, di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan lain sebagainya.
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Diki Sofyan yang telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lebih mengarah kepada persoalan-persoalan keindonesiaan lah, saya pikir begitu. Ada memang yang menggelitik saya ketika pertanyaan yang cukup sederhana, apakah kita siap dengan hidup new normal ini? Kemudian pernyataan dari Pak Diki, apakah selama ini kita hidup normal atau tidak? Itu menarik juga itu. Jadi rupanya selama ini kita tidak hidup normal, kemudian dinormalkan, kemudian dengan munculnya pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini, maka kita harus kembali kepada hidup yang tidak normal. Demikian kawan-kawan, mungkin kita lanjutkan kepada narasumber yang ketiga. Ada Pak Mak ini masuk nih, Hasan. Ya, terima kasih ya. Oh, terima kasih Pak Mak. Silakan Pak Mak. Bisa dengar, karena saya harus pakai handphone ya, jadi saya harap dengar dengan baik. Jadi bisa, ya, dan next slide. Biasanya saya di Jogja, tetapi new normal tidak boleh masuk Indonesia. Tidak ada visa, tidak ada flight. Tapi dan juga konteks saya dengan Amerika sekarang itu kebanyakan lewat social media. Dan itu juga aneh karena ada banyak orang di sana yang tidak percaya sama sekali bahwa pandemik COVID-19 ada masalah. Jutaan orang yang tidak percaya itu sama sekali. Mungkin 13% kira COVID-19 pandemic is a hoax. Hampir 50% pikir bahwa epidemic ini made in China. Dan karena sentiment made in China, ada kebencian untuk orang Cina, dan juga di Amerika, kebanyakan orang Amerika tidak bisa tahu siapa Cina, siapa dari Vietnam, dari Korea, dari Jepang. Jadi itu menjadi masalah anti-Asian sentiment. Ada juga pseudoscience hoax. Misalnya bahwa virus itu pseudo medicine. Then there are people who engage in religious hoaxes. Hampir sama dengan Indonesia. Misalnya ada obat dijual oleh pastor charismatic, dan obat itu perak. Hampir sama dengan toothpaste tapi dengan perak. Dan dia menjual itu lewat Facebook. Dan ada banyak yang percaya kepada obat itu karena mereka percaya kepada pastor. There are also what we would call anti-Semitic or anti-Yehudi hoaxes. Itu pandemic COVID-19 ada conspiracy Yehudi. And there are political hoaxes. Dan ini masalah yang paling besar di Amerika karena sumber political hoax nomor 1 itu Presiden Trump. Ada banyak berita palsu yang mulai dengan dia. Berita tentang obat malaria yang tidak berhasil, dan tentang
disinfektan itu kalau itu dengar itu di sosial media atau dengar itu di jalan dari orang biasa, itu wah ini kegilaan. Tetapi karena itu datang dari presiden, ada banyak orang yang percaya. Dan ada satu kelompok di Amerika, mungkin 20 sampai 30% yang tetap percaya kepada Trump sebagai guru, sebagai tokoh hampir seperti prophet, dan mereka akan ikut whatever he says, no matter how stupid it may be. Kalau Trump bilang harus makan buah 3 kali sehari dan itu bisa mengatasi COVID, ya mereka akan makan 2-3 kali sehari. Okay, next slide. Can we do the next slide? Oops. Yeah, pseudoscience. Perempuan ini lulus dari Universitas Cornell. Jadi pasti dia bodoh, tetapi dia tidak percaya kepada teori germ. Menurut dia, semua kesakitan asal dari makanan kurang baik. Dan ada juga beberapa kelompok seperti Christian Scientist yang percaya itu. Mereka tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit, tidak mau minum obat sama sekali. So this is not new. This is not a new theory or movement. But we also see now anti-science dan kebencian kepada ahli sains seperti Dr. Fauci, yang dia kepala Center for Disease Control. Dan itu nasihat dari dia itu tinggal di rumah dan tunggu sampai ada vaksin. Dan ada banyak orang yang menjadi marah sekali dengan dia. Next slide. Next one, please. Oh, yeah. Okay. Hoax agama, khususnya hoax Christian di Amerika. Ada beberapa yang tidak mau gereja ditutup. Nomor 1, dia Brother Jed, dia evangelical yang sering masuk kampus, dan menurut dia gereja semua harus dibuka. Dan juga itu COVID-19 itu hukum Tuhan karena ada masalah liberal, LGBT, dan dosa-dosa lain. Pentecostals, ini hampir sama di Indonesia. Menurut mereka, kalau orang sudah saved, sudah masuk gereja Pentecostal itu, tidak ada masalah. Tidak akan menjadi sakit. Tetapi ini tidak betul. Dan gereja Pentecostal sudah menjadi salah satu pusat cluster infection cluster. Dan ada, saya kira sampai sekarang ada kira-kira 40 sampai 50 pastor Pentecostal yang meninggal dunia. Next slide, please.
Jewish conspiracy theories. Ini di Amerika masih ada sentimen anti-Yahudi yang kuat. Tidak ada banyak orang yang percaya itu, tetapi ada beberapa di far right, neo-Nazis. Dan menurut mereka setiap masalah di negara, masalah agama, masalah kesehatan, dan lain-lain, sumber-sumber itu ada Yahudi. Khususnya George Soros. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti mengapa mereka benci Soros, tetapi I don't know why. Okay, next slide, please. Made in China. Menurut satu conspiracy theory, tower 5G bisa dipakai untuk transmit virus. Saya tidak tahu sumber conspiracy theory ini, tetapi karena ada banyak 5G di China, I don't know, I don't get it. And ada satu teori yang lain bahwa itu COVID-19 ada asal dari weapons laboratory China. Itu senjata biologi yang keluar dari pabrik China di Wuhan. But Donald Trump has almost become, next slide please. Donald Trump, can we do the next one please? Donald Trump has become almost the king of hoaxes. Ada tweet dari Trump tentang obat anti-malaria, tentang apa saja. Dan menurut dia, next slide please. Ada 3 tweet dari Trump bulan January. We have it totally under control. Itu hanya satu orang yang datang dari China. Then we have it under control. Bulan February. When it gets warm, kalau musim panas, it miraculously goes away. Kalau menjadi musim panas, COVID-19, pergi kemana? Tidak tahu, tetapi akan pergi. Bulan April. Ini tentang disinfectant. Saya tidak tahu di Indonesia, saya tidak tahu namanya branding untuk disinfectant. Tetapi itu bisa seperti sabun. Tetapi menurut Trump bisa ada injeksi. Ini keliruan dia yang terbesar. Hopefully no one believed it. So what we see now is an environment in the United States where many people do not know what to believe. Fortunately, most people have chosen to follow sound medical advice. Some, though, have insisted that churches reopen, gereja harus dibuka, mereka bisa ke pantai, ada party,
di pantai, mereka tidak harus pakai mask dan lain-lain. Dan oleh karena itu, mungkin ada second wave infection. Dan saya tidak tahu kalau pandemik ini bisa diatasi di Amerika dengan kelompok sebesar ini yang tidak mau ikut basic public health practices. And I think that will do for now. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Dr. Mark Wood yang telah menjelaskan, memaparkan berkaitan dengan kondisi COVID-19 ya di Amerika Serikat. Menarik sekali, saya pikir, bahwa ada persentase itu yang bagaimana kita melihat bahwa 30% masyarakat Amerika Serikat itu tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19 itu rupanya. Ya. Kemudian 45% itu mengatakan bahwa pandemi COVID ini buatan dari Cina. Jadi banyak hal yang memang kita bisa lihat bagaimana orang menyikapi pandemi COVID-19 ini. Mulai dari Malaysia, Indonesia, sampai kepada Amerika Serikat. Bapak, Ibu, para narasumber, para expert yang kami muliakan, di sini ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang menanyakan tentang berbagai hal yang khususnya tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kepada Ibu Dina nampaknya nih. Bu Dina? Ya, ini dari Pak Salman ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia tengah mengarah pada kehidupan new normal. Intervensi dan kampus sebagai agen of change harus mendapatkan porsi yang layak dalam mendukung kebijakan pemerintah. Persoalan seringkali media memberitahukan kasus A, siangnya B, sorenya C. Ini tentu perlu sentuhan budaya, agama untuk menjernihkannya. Apakah menurut Bu Dina sudah relevan atau bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh media? Silakan Bu Dina. Wow, saya rasa peranan media ada tanggung jawab ya untuk menyebarkan berita atau fakta-fakta yang benar. Tetapi malangnya ya di Malaysia, mungkin di Indonesia dan juga di negara-negara lain, media ini terlalu mensensasikan ya fakta-fakta. Ya, karena mereka perlukan eyeballs, orang membeli koran atau surat kabar itu. Saya rasa kalaulah civil society organization atau penyelidik atau expert ya boleh berunding dengan media mengenai dengan editor, ketua pengarang ya, bilang sama mereka, pihak media di mana-mana ada tanggung jawab dan tidak boleh melupakan tanggung jawab itu. Jadi letakkan fakta yang sebenar, ya, berjumpa dengan orang yang bertauliah, ya. Kalau tadi ya Encik Salman bilang ya mengenai agama ya untuk menjernihkan keadaan. Ya bagus dan elok juga berjumpa dengan kami di Malaysia memanggil mufti. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana ya, ustaz atau mufti ya. Majelis ulama di sini. Ulama, okey. Jadi cakap okey, sebagai ulama apa yang sebenarnya ya? Di Malaysia kami ada beberapa states ya, negeri ya. Dan tiap-tiap negerinya ada mufti tersendiri. Dan ada beberapa mufti ini dia pandai dengan media, ada kolom ya. Jadi ramai orang membacanya di Facebook, di koran atau surat kabar. Jadi
mufti-mufti ini mungkin bergabung juga dengan media dan mengambil peranan media mengenai COVID, mengenai agama, biar saya ulaskan di dalam media. Saya akan menulis, ketua pengarang itu boleh edit bahasanya. Itu salah satu idea. Tapi kami pun rasa selain dari media, Facebook, social media yang terlalu banyak untuk monitor. Kami sendiri pun ada tanggungjawab untuk memberitahu teman-teman kami, keluarga kami bahawa ini enggak betul, yang betulnya begini. Kalau mau membaca, jangan membaca di website ini, pergi ke WHO, World Health Organization. Itu salah beberapa ide yang saya ada. Saya harap itu menjawab soalan Pak Salman ya. Ya. Kemudian ada lagi Bu. Ya. Ini ada dari Bu Fitriah ya. Mengatakan bahwa adakah otoritas di Malaysia yang menangani penyebaran berita hoax yang begitu masif, terutama di media sosial di Malaysia ini? Oke, ini teori saya bukan iman teori Dina Zaman dalam kepala sebelum tidur pikir jadi kadang-kadang kami seperti saya nggak tahu kalau di Indonesia ada. Bila yang berita fitnah-fitnah yang palsu mengenai pelarian Rohingya ada Jadi kerajaan kami bilang enggak, kami mau menolong orang pelarian Rohingya. Tetapi kalau tengok surat khabar lain, di Facebook lain. Jadi kami ada teori, adakah ini cyber trooper? Mereka yang dibayarin oleh beberapa pihak yang tertentu untuk menyebarkan fitnah ini untuk menggugatkan keadaan. Jadi pasal dulu mereka di kerajaan yang dulu yang lama memang mereka mengupahkan cyber trooper. Tapi juga kami rasa juga it's also mungkin grup-grup yang dibilang far right nasionalis yang bilang Malaysia bukan untuk orang yang bukan Melayu Tidak apa kalau kamu orang Islam, tapi kalau kamu enggak Melayu, kamu tidak boleh duduk di Malaysia. So it could be that. Kalau kami tengok retak mereka di social media seperti Twitter nampak. Tapi kami enggak ada bukti yang teguh, yang solid. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Ibu Asyati ini Bu Dina, katanya komunikasi apa yang kira-kira efektif untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, khususnya di Malaysia? Saya rasa kami semua ada tanggungjawab Saya bilang seperti ibu saya mama saya kalau dalam WA, Masya Allah, apa-apa berita mau saya pengsan tahu. Jadi selalu bilang, Mama, ini jangan ikut URL ini, website ini. Ikut begini, ini yang elok ya mungkin lambat, mungkin slow, tapi terpaksa dan kadang-kadang juga saya pernah terpedaya. Ada orang kata, ini status statistik dari satu negara Germany di COVID, bla bla bla. Tapi saya tengok Amerika sudah jatuh COVID. Kata enggak, bila baca benda lain semakin menambah. Jadi kita kena buat homework kami sendiri. Kami tidak boleh rely dengan orang lain juga. Kita sendiri kena buat kerja. Our own homework. Oke. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih. Untuk Dr. Diki ini ada pertanyaan juga dari Pak Salman tadi, Ibnu Salman. Dia mengatakan tentang teori tentang media semuanya sudah dikuasai oleh pemodal. Sehingga perspektifnya belum ideal. Bagaimana dengan peran media personal seperti media sosial bisa tidak menggeser media yang dikuasai pemodal? Bagaimana, Pak? Terima kasih pertanyaannya dari Ibnu Salma ini. Dan ini tentu memang banyak menggelitik kita semua yang meneliti tentang media dan melihat perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dari media. Tapi jangan salah juga berpikir bahwa
platform social media itu juga dikuasai oleh para pemilik modal. Jadi termasuk Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya itu pun dimiliki oleh para pemodal-pemodal. Nah, dari Tidak mana bebas kita nilai tahu juga, Pak ini? ya? Ya, dan substansi dan kontennya pun itu memang dimiliki oleh pemilik modal. Memang ada semacam apa yang disebut dengan standard community ya, atau community standard. Ya, saya sendiri sudah terlibat dalam pembicaraan beberapa kali dengan para pengurus Facebook yang di Amerika, di Inggris, di Singapura, di Jakarta. Itu tentang definisi-definisi tentang apa yang constitute hate speech ya, di social media. Dan sekarang saya juga lagi melakukan penelitian itu. Jadi pembuktian dari statement tersebut adalah bahwa kalau Anda memposting message-message atau berita-berita atau informasi-informasi yang dianggap anti-establishment atau dianggap berbeda dengan holding statements dari orang-orang pemilik modal itu, maka Anda bisa kena sensor, ya. Dan ini terjadi di WhatsApp, bisa terjadi di Facebook, ya, dan Instagram dan lain sebagainya. Artinya selama masih ada censorship itu tentu kita tidak bisa berasumsi bahwa kita punya total freedom ya di dalam komunikasi kita, sekalipun kita anggap personal itu dengan menggunakan platform social media. Nah, contoh yang paling baik dalam kasus pandemik COVID-19 ini adalah pemberitaan-pemberitaan atau video-video atau informasi-informasi yang bertentangan dengan misalkan WHO misalnya, atau yang bertentangan dengan statement-statement publik dari pejabat pemerintah. Itu dianggap sebagai alternative facts. Ya. Dan pertanyaannya adalah apakah masyarakat itu puas dengan penjelasan dari para pejabat-pejabat, baik itu di Indonesia, di Amerika, di Inggris, di Italia, Spanyol, atau para otoritas, pemegang otoritas di WHO. Saya kira tidak. Itu sebabnya kemudian orang scrambling for more information dan scrambling for more explanation. Gitu ya. Jadi mereka mencari tahu dari berbagai sumber untuk mencari berbagai plausible explanation untuk mereka bisa memahami kenapa pandemi ini bisa terjadi. Ya. Artinya dari situ kita harus pandai memilah, seperti saya katakan, antara misinformation sama disinformation, ya, sama alternative facts, hoax dan lain sebagainya. Kemudian tampaknya ada pertanyaan juga dari Pak Ibnu itu Pak tentang Jalaluddin nih, Pak. Oh ya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan PSBB, ini IoTs atau apa yang disebut dengan the Internet of Things itu memang sudah berkembang menjadi sepertinya the new normal, ya. Dan kalau tadi pertanyaan dari Mas Ibnu itu adalah bagaimana kampus, universitas itu bisa merespon terhadap ini. Well, terus terang dari UGM sendiri kami sudah mengambil keputusan pimpinannya itu untuk mulai beradaptasi dengan the new normal ini. Yang kita bayangkan adalah bahwa akan ada proses normalisasi, artinya kembali ke kampus secara bertahap. Tapi ultimately saya kira pendidikan tinggi di Indonesia, di Malaysia, Amerika dan berbagai belahan dunia lainnya, saya kira pada akhirnya juga nanti akan juga resort to online platforms, ya. Paling tidak mungkin awalnya itu 50-50 atau 40-60 atau 30-70. Karena memang dari segi cost efficiency itu penggunaan online platform itu tentu lebih murah dan lebih efisien. Mungkin pertanyaannya adalah apakah kita
bisa beradaptasi dengan itu, atau apakah kita merasa bahwa konten yang kita bawakan sebagai pengajar itu akan sama ketika kita face to face dan dengan kalau kita menggunakan interface ala Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom dan lain sebagainya. Agak beda. Ini untuk ada juga pertanyaan untuk Pak Diki dari Pak Jalaluddin ini Pak. Berdasarkan data survei yang ada, ini kutipan dari Winet News nih, ternyata yang paling banyak terdampak COVID adalah mereka yang berada di golongan kelas atas, yang harusnya dapat dihindari dari tingkat edukasi dan ekonomi yang cukup. Tapi faktanya tidak. Itu artinya tingkat pendidikan dan ekonomi sama sekali tidak membantu menyintasi coronavirus ini. Dalam konteks ini kira-kira diskurs apa yang sangat kuat dibangun oleh kelompok akar rumput ini, rakyat miskin, hingga mereka bisa terhindar dari virus ini berdasarkan data tersebut? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Jalaluddin. Memang tadi saya mengatakan bahwa ada perspektif tentang class analysis, ya, bahwa ada pemikiran bahwa coronavirus ini sebenarnya awalnya itu seperti penyakitnya kalangan middle class, ya, urban middle class, orang-orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri, orang-orang yang sering shopping ke China, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Sehingga muncul semacam perspektif bahwa ini adalah penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang upper middle class, ya, yang punya akses pada frequent flyers dan lain sebagainya. Tentu itu tidak berarti bahwa data tentang korban COVID, baik yang meninggal maupun yang positif, itu necessarily itu lebih banyak atau mayoritas kalangan upper urban middle class, ya, karena memang bukan di situ letak kekuatan dari analisisnya itu, tetapi bahwa dia ditransmisikan oleh orang-orang yang mobilitasnya tinggi, itu benar. Itu sebabnya kemudian salah satu strategi utama di seluruh dunia tentang penyebaran COVID-19 ini adalah stay at home atau quarantine, lockdown, atau isolation, ya. Karena mobility yang tinggi itu memang membuat orang itu lebih prone, lebih vulnerable, lebih kemungkinan terkontraksi oleh virus ini. Nah, tadi saya bercerita tentang lingkungan dusun saya di Yogyakarta. Nah, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya yang di dekat Merapi sini, di Cangkringan, itu tidak ada yang keluar negeri. Kebanyakan mereka adalah peternak, ya. Dia bekerja ya di dusun saja, atau dia buruh bangunan misalnya, ya. Atau dia bagian dari pekerja informal atau punya warung. Artinya bahwa mobilitas mereka itu rendah, dan karena itu kemungkinan mereka untuk terkontraksi oleh virus ini makin kecil. Nah, itu sebenarnya analisis kelasnya di situ. Tetapi bagian lain dari argumentasi ini adalah menyangkut masalah semantik yang digunakan oleh para pejabat, oleh para pimpinan-pimpinan di pusat. Yakni penggunaan diskursus publik yang sangat elitis, ya. Seperti saya katakan tadi, isolation, lockdown, stay at home, quarantine, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh kalangan akar rumput. Ya, itu sebabnya kemudian saya pikir bahwa kenapa komedi atau humor itu kadang-kadang bisa lebih dimengerti oleh kalangan akar rumput, ya. Makanya kemudian timbul seperti lauk daun atau London atau humor-humor, bentuk-bentuk humor-humor lain, ya, seperti slow down dan penggunaan pocong dan lain sebagainya. Itu saya kira bagian dari resistensi terhadap kebingungan yang sedang dialami oleh masyarakat akar rumput, ya, karena diskursus yang memang sama sekali tidak nyambung, ya. Jadi di sini saya kira
para ahli komunikasi di sini punya tantangan besar ini untuk bagaimana bisa memikirkan jalan keluar agar komunikasi tentang pandemi ini bisa lebih lancar dan lebih bisa masuk di akal kelompok akar rumput dan orang-orang yang memang di daerah dusun dan pedesaan. Demikian. Ini juga ada pertanyaan Pak Diki dari Budi Sasomo. Di masyarakat bawah media simpang siur tentang pemberitaan COVID-19. Bagaimana cara kita menjelaskan berita yang benar kepada masyarakat awam dengan teknologi atau media? Ya, terus terang ICRS selama udah hampir 3 tahunan ini bergerak di bidang literasi keagamaan. Ya. Kami sudah melatih hampir 1.000 penyuluh agama di berbagai provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Ini di antara peserta ini juga ada penyuluh agama yang ikut dalam program literasi keagamaan kami. Ini bersama pihak Kemenak pusat. Dan salah satu materi yang kami ajarkan itu, kami latih itu adalah agama dan mayantara. Dan satu selalu prinsip yang kami ajarkan dan latih para penyuluh agama ini adalah prinsip bahwa kita harus saring dulu sebelum sharing. Ya, dan ini saya kira hal yang sangat penting. Karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami apa yang disebut dengan overflow of information. Ya, jadi information yang berlebihan, yang datang bertubi-tubi, pagi, siang, sore, malam, ya, dan lain sebagainya. Dan kita kadang-kadang sulit sekali untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan saya kira ini bukan salah masyarakat, saya kira hampir semua anggota masyarakat juga kebingungan. Tetapi juga pemerintah juga kebingungan karena memang ini pandemi pertama yang paling masif, yang paling mengglobal. Saya kira tidak ada pemerintahan di dunia ini yang 100% memahami apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Bahkan negara-negara yang paling pintar, yang paling efektif, efisien sekalipun misalnya seperti Jepang atau Singapura. Jadi kemarin saya sempat diinterview oleh The Economist misalnya, saya mengatakan ini istilahnya muddling through, ya. Jadi kebijakan yang bersifat muddling through atau coba-coba gitu ya. Dan itu sebabnya kita melihat bahwa proses sosialisasi PSBB dan relaksasi PSBB dan lain sebagainya ini bagi anggota masyarakat itu memang sangat membingungkan, ya. Dan saya kira kita juga tidak bisa terlalu cepat untuk menyalahkan pemerintah karena tidak ada pemerintahan di dunia ini yang benar-benar siap menghadapi pandemi ini. Tapi terus terang saja kita patut bersyukur bahwa kita sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia itu salah satu masyarakat dan bangsa yang terdepan dalam hal social capital dan social modality. Banyak sekali artikel-artikel luar negeri yang bercerita tentang solidaritas di kalangan akar rumput di Indonesia. Ya, tadi saya bercerita tentang lumbung makanan ya, yang tersedia di dusun saya, ya, di Rejodani misalnya. Itu seperti satu contoh saja kecil tentang bagaimana solidaritas sosial itu memang berjalan. Dan ini tentu tidak sepaham ya dengan misalkan masyarakat yang individualis misalnya gitu ya, yang hanya memikirkan diri sendiri misalnya ya. Kemarin saya baru melihat misalnya pemberitaan BBC London itu tentang masyarakat Amerika yang datang dengan mobil-mobil mewah, mobil-mobil baru, Mercedes yang terbaru, tetapi mereka antri untuk mendapatkan makanan ya dari orang-orang yang berkontribusi dan berdonasi makanan. Nah, ini kan tidak akan pernah terjadi di Indonesia, ya, karena proses social solidarity itu memang sudah berjalan secara otentik menurut saya. Ya. Demikian. Terima kasih Pak Diki, Pak Dr. Diki yang telah memberikan penjelasan kepada rekan-rekan yang bertanya tadi. Kemudian untuk Mark, ini ada pertanyaan Mark. Ini ada Yulita dari Yulita Fitriana. Menanyakan bahwa masyarakat Malaysia, Indonesia, apalagi Amerika
memiliki latar yang berbeda. Mengapa adanya wabah COVID-19 memunculkan permasalahan yang nyaris sama di ketiga negara tersebut? Apa akar penyebabnya? Silakan, Mak. Mak? Halo? Halo, Mark? Mark, are you there? Ya, Mark? Sudah keluar atau bagaimana? Kalau gitu Pak Diki lah bisa menjawab, Pak Diki. Pertanyaannya boleh diulang kembali, Mas? Ya, masyarakat Malaysia, Indonesia, apalagi Amerika memiliki latar belakang yang berbeda. Mengapa adanya wabah COVID-19 memunculkan permasalahan yang nyaris sama di ketiga negara tersebut? Apa akar penyebabnya? Ya, menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Tapi memang itulah sebenarnya by definition kenapa dia disebut pandemi ya. Jadi berbeda dengan epidemi. Kalau epidemi itu dia penyebaran yang cepat gitu ya. Tetapi kalau pandemi itu penyebaran yang cepat dan meluas ya. Jadi baik di satu negara ataupun di seluruh dunia ya. Terus terang ini juga saya belajar lingo baru ini ya dalam kaitannya dengan public health, dan saya kira kita semua harus belajar menggunakan diskursus yang baru ini tentang kesehatan masyarakat ya, karena saya kira ke depan kita akan senantiasa berhadapan dengan masalah epidemi dan pandemi ini secara lebih sering lagi. Again, walaupun fenomena yang kita lihat itu hampir sama di berbagai belahan dunia, tetapi kita bisa melihat secara pasti bahwa responnya itu berbeda, ya, baik respon dari negara, dari pemerintah, maupun respon dari masyarakat. Nah, saya kira ini yang paling penting untuk dianalisis. Terus terang saya sebagai ilmuwan sosial merasa paling tertarik dalam berpikir dan menganalisis isu ini. Dan tadi salah satu faktor yang saya sebutkan itu adalah masalah social modality atau social capital yang terkait dengan social solidarity. Dan saya kira kita patut bersyukur ya bahwa kita punya itu. Tetapi hal lain adalah bahwa fenomena pandemi ini membuat kita berpikir bahwa kita itu sebenarnya punya nasib yang sama ya, dengan semua anggota masyarakat komunitas dunia ya, bahwa kita menghadapi tantangan yang sama ya. Jadi kesadaran bahwa kita bagian dari human race ya, itu menurut saya adalah semacam blessing in disguise ya dari pandemi ini. Artinya salah satu lessons learned yang kita bisa dapatkan melalui pandemi ini adalah bahwa hanya ada one race di dunia ini, yakni human race ya. Saya kira ini hal penting yang harus kita catat, dan saya kira kalau seandainya kita tidak bisa keluar dari pandemi ini tanpa memiliki kesadaran baru tentang kesamaan kita atau persamaan kita di hadapan pandemi ini, maka saya kira kita tidak akan bisa belajar dari pandemi ini. Jadi saya kira di balik semua krisis itu pasti melahirkan opportunity, pasti melahirkan blessings ya, dan pembelajaran yang baik bagi umat manusia. Mungkin Dina bisa menambahkan beberapa hal. Ya, Bu Dina. Berbincang dari aspek Malaysia ya. Betul seperti Dr. Diki berbincang, kami semua serupa. We are one human being, ya, dan kami semua tengah experience pandemik ini bersama-sama. Tapi dari aspek Malaysia, kenapalah kami ini membenci, ya? Ini kerana kami perlu melihat ya sejarah politik Malaysia. Pada tahun 1969, pada tanggal Mei 13 kami ada racial riot ya, satu peperangan antara semua races ya.
Jadi di situ nampaknya orang Cina berkelahi dengan orang Melayu, dengan orang Melayu berkelahi dengan India. Ini karena masalah ekonomi. Pada masa itu orang India dan orang Melayu enggak ada uang. Orang Cina bukannya semua kaya, tetapi mereka migran ya. Jadi mereka selalu rajin, the migrant mentality. Jadi mereka membuat kerja buruh seperti pekerja-pekerja asing sekarang ya. Tetapi peperangan tercetus. Jadi it's like you see the races pitting against each other. Jadi pada tahun 1970 kerajaan Malaysia membuatkan dasar ekonomi Melayu, dasar ekonomi baru untuk memanfaatkan orang-orang Melayu supaya mereka menjadi jadi commercial class, masuk ke dalam kantor, become more educated. Jadi bila ini polisi ini sudah diindoctrinated dalam DNA kerajaan kami, dalam dalam fikiran kami psikologi orang Malaysia ya. Bila pandemik ini terjadi, semua takut. Ini makanan ni pergi ke sana. I will not have enough untuk bekerja. Sekarang ramai orang enggak ada kerja, kami orang Melayu enggak ada kerja di hotel-hotel semua. Jadi the fear is very real. Walaupun salah, the fear is real. Dan sekarang Malaysia sudah kononnya sudah kaya, sudah maju ya. Termasuk lagi pelarian Rohingya, masuk lagi pekerja-pekerja asing dari negara lain. Jadi dalam psikologi orang Malaysia mereka fikir, aduh, ya rezeki kami semakin sempit, semakin sedikit. So the pandemic actually di Malaysia sudah expose ya kepada kelas punya gap. Di sini ya, bila kami mengalami pandemik ni macam bulan lepas, bulan April ya, baru orang bilang, wow, kami enggak tahu ada orang Cina yang betul-betul miskin. Orang Melayu miskin, India miskin. Wow, kami seperti orang luar juga. Tapi ya ada juga orang Malaysia kata kita kena tolong sama-sama ya. Tapi ada juga puak-puak di Malaysia kata because of this reason kita kena jaga diri kita. So pandemik ni saya rasa lah dia macam bukan make and break Malaysia. Tapi kerajaan kami dan kita Malaysians ya perlu lihat pandemik sebagai roadmap ke bukan sahaja kemewahan tapi a balanced life in Malaysia. Kami terlalu pantas. It's always about business. Benda lain tidak mikir. Jadi saya harap Malaysia akan mengambilkan situasi ini sebagai positif. Okay, we have a problem. What do we do? What is the roadmap for Malaysia? Kami enggak tahu. Kerajaan belum beritahu lagi. Itu saja. Terima kasih Bu Dina, Pak Diki, luar biasa ini. Ada yang perlu tambahkan? Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit tentang penjelasan Dina tadi tentang berkembangnya xenofobia atau fobia terhadap orang-orang luar, orang-orang non-Melayu, orang-orang non-Islam gitu ya. Saya kira ini juga terjadi di Indonesia. Tapi pada tingkatan yang lebih lokal barangkali ya. Artinya saya melihat bahwa berbagai lockdown di beberapa dusun-dusun, desa-desa itu juga merupakan bagian dari sebenarnya ketakutan terhadap orang asing, ketakutan terhadap orang luar atau orang yang dari luar kota, dari luar provinsi atau lain sebagainya. Jadi ada semacam xenofobia yang memang inbuilt ya di dalam proses lockdown dan PSBB ini, dan saya kira ini sesuatu yang bisa menjadi social liability ya, bisa menjadi problem ke depannya kalau seandainya mental lockdown ini lama-lama ya, diberlakukan. Jadi bukan masalah implikasi ekonominya saja, tetapi implikasi sosial dan psikologi sosialnya itu saya kira juga patut kita perhatikan ya. Karena terus terang saja saya tiap hari keluar ya, tetapi berangkat dari satu tempat ke tempat lain saja, dan saya melihat banyak sekali itu desa-desa yang ditutup, kampung-kampung yang ditutup ya, secara total dan dijaga ya.
Dan saya kira itu walaupun memang ada wisdom di balik itu ya untuk menjaga kemaslahatan, tetapi hal itu tidak boleh berlangsung lama-lama juga karena ini tentu akan berpengaruh terhadap psikologi kita, terhadap orang luar, terhadap tamu, terhadap orang-orang yang memang bukan dari daerah asal kita. Demikian. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Saya minta permisi karena saya ada satu lagi webinar dan udah ada boleh, orang boleh. WA ya. Permisi, terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Eid Mubarak. InsyaAllah kami akan berjumpa di masa hadapan. Bye. Selamat Bu Dina. Bye. Yuk, selamat. Bye. Bye. Bye Dina. Bye. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang telah memaparkan beberapa pemikirannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dina Jaman, kemudian Pak Dr. Diki Sofyan dan Mark ya yang telah memberikan Mark Woodward PhD yang telah memberikan pemikirannya. Tentu saja pertemuan kita ini sebetulnya kurang, tapi karena memang keterbatasan waktu, semestinya kita sudah selesai tadi jam 3, tapi karena ada masalah, maka ini sudah di jam tangan saya sudah ada jam 3:45 ini. Ini sudah molor dari apa yang sudah kita rencanakan. Tapi paling tidak, kemudian ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang tidak sempat terjawab. Mudah-mudahan nanti di belakangan hari kita akan bertemu kembali. Paling tidak ketika kita bicara tentang bagaimana relasi media, kemudian agama, kemudian budaya dalam menyikapi COVID-19 ini memang sebetulnya tidak hanya berkisar kepada masalah kesehatan saja, tapi rupanya juga berkisar kepada hal-hal yang lain, seperti masalah ekonomi, politik, adanya gap kelas, kemudian beberapa hal yang memang menyebabkan kita harus benar-benar arif, terutama bagi media, yang sekarang ini kita harus pintar-pintar memilih mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang hoax. Saya seperti ini yang saya bisa jelaskan. Saya tidak bisa berani menyimpulkan dari pemikiran-pemikiran pendapat para pakar tadi. Insya Allah kita akan men-share tadi makalah dari narasumber. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya minta kepada Pak Hasan untuk menutup pertemuan kita ini. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Ali. Sebelum kita tutup, Pak Ali mungkin ada 3 penanya yang ada door prize dari Cetakan Pranada mungkin bisa. Iya. Ya. Tadi kita sudah saya baca-baca, kemudian kita ada door prize 3 buku ya. Nah, yang pertama kita berikan kepada Pak Ibnu Salman, kemudian kepada Ibu Fitrah Sugianto, dan yang ketiga ini kepada Pak Jalaluddin ya. Jadi 3 orang itulah yang akan mendapatkan door prize. Tolong dikasih. Pak Ali bisa sharekan nomor Pak Tabrani yang saya berikan ke Pak Ali ke 3 pemenang door prize. Oh boleh. Nanti setelah ini saya akan berikan kepada 3 pemenang door prize ini. Bukan berarti yang lain tidak bagus pertanyaannya, tapi paling tidak itulah dia. Karena ada 3 buku, kalau ada 10 buku, paling semua yang bertanya itu akan kita kasihkan. Silakan kepada Pak Hasan untuk closing. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, memberikan wawasan yang sangat bernas kepada kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Sumatera Utara, mohon maaf sebesar-besarnya. Jujur ini materi di luar ekspektasi kami, ternyata banyak sekali peminatnya, ya sehingga Bapak Ibu agak kesulitan untuk masuk. Sekali lagi kami mohon maaf beribu kali maaf. Insya Allah kedepannya akan kita perbaiki lagi. Segala komen-komennya, masukan-masukannya. Terima kasih Pak Diki yang luar biasa, Bu Dina yang luar biasa, Pak Maxword yang luar biasa. Terima kasih atas segala masukannya, atas segala ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mewakili Prodi Ilmu Komunikasi, mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kepada webinar 03 yang akan kami laksanakan nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Kita hanya mengingatkan kepada Terima teman-teman kasih Pak Ali ya. jangan, Pak Ya, jangan Firdaus, lupa. Pak Hasan. Terima kasih. jangan lupa untuk mengisi feedback ya, karena dari isian feedback itulah nanti kita akan kirim e-sertifikatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki mau bicara Pak Hasan. Boleh. Terima kasih atas penyelenggaraan ini. Ya, senang sekali. Dan di belakang PowerPoint presentation saya itu ada email. Kalau seandainya ada yang mau meng-email saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Diki. Maaf Pak Diki atas ketidaknyamanan Pak Diki. Mohon maaf Pak Diki. Ya, biasa itu. Ya, terima kasih. Di luar ekspektasi kami Pak Diki. Ternyata banyak peminatnya Pak Diki. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak Ari atas kerjasamanya. Pak Ali, Ya. terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama. Pak Ari, terima kasih ya. Dan kali cepat responnya Pak, nggak enak sama peserta. Ya. Materinya di-share di grup. Ya. Nanti materi saya share di grup. Ya, insya Allah. Siap, Pak, tunggu. Oh. Terima kasih semua. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.